Salam untuk sahabat ternak. Jadi kali ini kita coba membahas cara berternak biawak bagi pemula ataupun bagi yang masih tahapan belajar. Seperti yang kita ketahui, biawak ini bisa juga disebut kadal besar yang sering kita jumpai di sungai ataupun di pepohonan bambu ataupun di pekarangan-pekarangan yang biasanya ini dijadikan sarang. Banyak orang yang menyebutkan biawak ataupun bahasa latinnya ini Varanus salvator. Jadi biawak merupakan jenis reptil yang sangat ganas dan juga serem. Tapi jika dia masih bayi, maka perilaku dan tingkah lakunya ini sangat menggemaskan ataupun sangat lucu jika masih baby ataupun masih bayi. Nah, di samping itu, jangan harap biawak jika sudah dewasa ini bisa jinak. Kalau kita mendapatkannya, maksudnya kalau kita mendapatkan biawak dalam keadaan yang sudah besar ataupun kita membeli ataupun menangkap di alam liar dalam keadaan yang sudah besar, jangan harap biawak itu bisa jinak, sangat sulit. Karena sifat ataupun naluri buasnya ini bisa muncul secara tiba-tiba. Memang meskipun biawak ini tidak lazim ataupun untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, namun bagi sebagian hobi, khususnya para pecinta reptil ataupun pecinta binatang ini, yang dalam bahasa Inggrisnya ini bernama monitor lizard ataupun goanna. Tak bedanya dengan binatang kesayangan pada umumnya. Dalam kehidupannya di alam liar, biawak memang biasanya ini memangsa aneka serangga, yuyu, berbagai jenis diantaranya ikan, kadal, kodok, tikus, ular, serta mamalia kecil seperti celurut. Nah, bagaimana kita bagi pemula yang benar-benar ingin berternak biawak, terutama untuk dijadikan bisnis ataupun dijadikan usaha? Pertama yaitu mulailah membeli biawak yang masih anakan ataupun yang masih kecil. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena biawak yang masih anakan itu masih tidak buas dan aman untuk dipelihara. Terserah, bisa Anda beli di komunitas biawak, ataupun kalau ingin Anda mendapatkan gratis, ya Anda cari di hutan-hutan anakan biawak untuk kalian pelihara. Itu kalau Anda mau yang gratis, nyari di hutan, siapa tahu kalau rezeki Anda bisa dapat anakan biawak. Terus yaitu yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah kandang. Jadi siapkan juga kandang anakan biawak yang terbuat dari ram ataupun dari kayu yang berukuran sedang, besar juga lebih bagus, sesuai kemampuan dan juga sesuai dengan selera. Yang pasti jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil, biawak-biawak itu tidak bebas untuk bergerak. Di akuarium juga bisa. Kalau biawak itu masih kecil, ditaruh di akuarium juga bisa. Nah, jika ingin memelihara dan ingin merawat, usahakan cukup 1 ekor dulu. Ini saya sarankan bagi pemula ya. Untuk bagi pemula maka saya sarankan untuk merawat cukup 1 ekor dulu. Karena jika kita merawat anak biawak terlalu banyak, ditakutkan tidak terawat secara maksimal. Cukup bagi pemula yang ingin memelihara anakan biawak, cukup 1 ekor saja. Nah, kecuali kalau Anda memang sudah mahir dan Anda sudah menguasai karakter ataupun sudah bisa membaca sifat biawak, maka Anda boleh untuk menambahnya lagi, mulai dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, dan juga seterusnya kalau Anda memang sudah bisa menguasai karakter dan sifat biawak itu sendiri. Nah, untuk seterusnya saat Anda ini membeli anakan biawak, yang cocok bagi pemula adalah
biawak yang masih anakan. Jenis hewan ini memang awalnya agresif untuk pemula yang benar-benar ingin memelihara biawak. Untuk dari segi makanan, usahakan pilih makanan yang mengandung gizi dan protein yang tinggi. Misalkan daging ayam yang dipotong kecil-kecil, agar anakan biawak ini bisa lahap makannya, dan juga dikasih serangga-serangga kecil seperti maggot belatung itu juga doyan, jangkrik juga doyan. Nah, untuk seterusnya, orang menyukai ataupun merawat biawak air karena hewan ini memang cukup eksotis, yaitu hewan reptil yang sejenis kadal besar yang merupakan kerabat dari komodo. Jadi biawak air tawar yang orang kita nyebutnya ya biawak ataupun nyambik ataupun menyawak. Hewan ini bisa mencapai berat lebih dari 20 kg dengan ukuran dari mulut sampai ekor ini bisa mencapai 2 meter. Untuk di Indonesia sendiri, biawak air ini bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga ke Pulau Maluku. Di habitatnya, biawak air ini dapat ditemukan di rawa-rawa, di sungai-sungai, dan di hutan mangrove. Sedangkan di perkotaan, biawak ini terkadang dapat ditemukan di selokan ataupun di kali dan juga di kolam-kolam yang dekat dengan muara sungai. Biasanya mereka memang memelihara biawak yang masih kecil. Pasalnya biawak yang berukuran besar sangat liar dan sangat berbahaya, apalagi yang dapat dari tangkapan alam dan menganggap manusia sebagai ancaman. Biasanya biawak ini akan membela diri dengan cara menggigit, mencakar, dan juga mengibaskan ekornya. Untuk kandang yang digunakan untuk merawat biawak yang masih kecil bisa menggunakan akuarium seperti yang saya sebutkan tadi, 3 kali panjang tubuh biawak. Untuk di dalam kandangnya ya, 3 kali tubuh panjang biawak. Di dalam kandang tersebut disediakan tempat pakan, tempat berendam yang berisi air, serta tempat untuk bersembunyi. Ya sesuai selera lah. Dan juga jangan lupa diberi tutup yang mempunyai ventilasi udara. Untuk pakan biawak yang masih kecil ini, Anda dapat memberikannya serangga seperti jangkrik, belalang, ikan kecil ataupun kodok ijo. Nah, namun bila biawak itu ukurannya sudah besar, biawak dapat diberi pakan ikan, tikus, burung, ataupun kodok hijau yang besar. Untuk pemberian pakan, sebaiknya diberikan 3 kali sehari, dan jangan memberikan pakan setiap hari karena membuatnya biawak ini kegemukan. Cukup diberikan 3 kali sehari. Untuk perawatan harian biawak dapat dijemur saat pagi hari, yaitu antara jam 7 pagi hingga jam 10 pagi. Penjemurannya pun cukup 30 ataupun sampai 60 menit saja. Pastikan biawak sudah melewati masa pemberian makan. Biawak hanya perlu diberi makan 3 hari sekali. Nah, untuk mulai proses menjinakkan biawak dengan berinteraksi, saya sarankan untuk tidak menggunakan pelindung tangan apapun saat berinteraksi dengan biawak Anda. Jika tidak terlalu agresif, bisa menggunakan sarung tangan. Atau biawak yang Anda jinakkan ini masih sangat galak, ajaklah biawak peliharaan Anda ini untuk bermain dengan menaruhnya di telapak tangan dan mengelus-ngelus bagian punggungnya. Lakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus selama 5 sampai dengan 10 menit setiap harinya. Perlu diketahui pula, semua bangsa reptil termasuk biawak bisa tahu perasaan manusia melalui sentuhan kulitnya. Semua jenis ular biasanya akan tahu jika Anda takut ataupun jijik kepadanya, termasuk biawak. Takut kepada biawak yang akan Anda coba jinakkan malah akan membuat dia berani terhadap Anda. Akibatnya dia akan lebih susah dijinakkan. Menghilangkan rasa takut kepada biawak yang Anda jinakkan adalah alangkah baiknya. Pertama, dalam menjinakkan biawak Anda harus belajar seperti yang saya sebutkan lagi di atas. Semoga bermanfaat.